Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggia Priyan Aryanu dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya akan memberikan komentar saya dan juga rekomendasi saya akan berita tentang banjir di ibu kota. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Banjir kembali merendam permukiman warga di sejumlah wilayah kota Jakarta. Banjir terjadi akibat hujan deras yang mengguyur ibu kota sejak Rabu malam dan meluapnya air Kali Ciliwung. Banjir akibat luapan Kali Ciliwung yang merendam lebih dari 100 rumah warga di Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan kini mulai surut dengan ketinggian air berkisar 30 cm. Kondisi tersebut dimanfaatkan sebagian warga untuk membersihkan rumah mereka dari endapan lumpur sisa banjir. Di Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur, banjir setinggi 1,5 meter merendam ratusan rumah warga sejak Kamis dini hari. Banjir terjadi akibat curah hujan tinggi di wilayah Bogor dan Depok kemarin malam, sehingga menambah intensitas air di Sungai Ciliwung. Meluapnya air Kali Ciliwung juga membuat permukiman warga di Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur dilanda banjir. Meski begitu, warga yang rumahnya terendam banjir mengaku enggan mengungsi lantaran sudah terbiasa dengan musibah banjir. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Banjir merupakan bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Banjir adalah keadaan di mana suatu daerah tergenang oleh air dalam jumlah yang besar. Kedatangan banjir dapat diprediksi dengan memperhatikan curah hujan dan aliran air. Penyebab banjir mencakup curah hujan yang tinggi, permukaan tanah lebih rendah dibandingkan muka air laut. Wilayah terletak pada suatu cekungan yang dikelilingi perbukitan dengan sedikit resapan air. Pendirian bangunan di sepanjang bantaran sungai. Aliran sungai tidak lancar akibat terhambat oleh sampah, serta kurangnya tutupan lahan di daerah hulu sungai. Meskipun berada di wilayah bukan langganan banjir, setiap orang harus tetap waspada dengan kemungkinan bencana alam ini. Lalu, berita banjir kembali meredam permukiman warga di sejumlah wilayah kota Jakarta. Banjir terjadi akibat hujan deras yang mengguyur ibu kota dan meluapnya air Kali Ciliwung. Sejumlah wilayah di DKI Jakarta dan sekitarnya dilaporkan terendam banjir. Akibatnya, ribuan keluarga terpaksa mengungsi ke posko yang disediakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Tak hanya itu, ada lalu lintas di wilayah yang terdampak banjir pun lumpuh karena luapan air mengganggu di sejumlah ruas jalan. Genangan air itu dipicu luapan Kali Ciliwung yang berada di sisi jalan. Air dari sungai merembas ke sejumlah saluran pembuangan air dan meluap di badan jalan. Genangan banjir juga dipengaruhi oleh curah hujan yang sangat banyak, juga mempengaruhi kondisi genangan air. Rekomendasi saya terhadap bencana banjir yang terjadi di ibu kota yang disebabkan oleh meluapnya air dari Kali Ciliwung, yaitu pemerintah perlu mengurangi debit air dengan membuat waduk baru. Waduk dibuat dengan luas, dan cara ini akan sangat signifikan mengurangi debit air yang mengalir di Jakarta. Lalu pemerintah juga harus merevitalisasi waduk yang sudah ada. Hampir semua waduk yang ada di Jakarta, Depok, dan Bogor kondisinya saat ini tidak lagi efektif menampung air, utamanya karena terjadi pendangkalan. Lalu pemerintah bukan hanya perlu
melakukan normalisasi sungai saja, melainkan juga harus melakukan naturalisasi sungai, yakni mengembalikan fungsi dan keadaan sungai ke sebagaimana mestinya. Pemerintahan DKI Jakarta harus melanjutkan program normalisasi sungai, yakni dengan merelokasi bangunan yang ada di bantaran sungai dan mengeruk daerah aliran sungai yang sudah mendangkal. Lalu pemerintah memberikan sosialisasi kepada masyarakat, yakni memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang apa fungsi sungai, fungsi daerah aliran sungai, dan penyebab banjir. Salah satunya mensosialisasikan agar masyarakat tak membuang sampah ke sungai secara sembarangan. Dan selanjutnya ada menata daerah aliran sungai dari hulu ke hilir secara terpadu sesuai dengan fungsi lahan. Yang selanjutnya ada membangun sistem pemantauan dan peringatan dini pada wilayah yang sering terkena banjir. Lalu memasang pompa dan penghalang ombak untuk daerah yang lebih rendah dari permukaan laut. Lalu adapun yang terakhir itu jangan membangun rumah di bantaran sungai. Mungkin cukup sekian komentar dan rekomendasi saya terhadap bencana banjir di ibu kota yang disebabkan oleh meluapnya air Kali Ciliwung. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.